Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di kuliah online kita Fisika Dasar 2 bab kemagnetan. Oke, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satupun dan tetap jaga kondisi tubuh kita dan tetap social distancing diperhatikan. Oke, masuk bab kita kemagnetan. Jadi dulu efek kemagnetan itu sebenarnya sudah ditemukan, yaitu berawal dari suatu efek dari magnet yang dilakukan melalui suatu observasi dari bangsa Yunani sekitar 2500 tahun yang lalu. Jadi kata magnet itu sendiri berasal dari Yunani, yaitu satu jenis batu yang mengandung besi oksida yang ditemukan di Magnesia. Nah, ini kenapa ya magnet itu bisa disebut sebagai magnet. Nah, mungkin asal mulanya dari dia ditemukan di suatu Magnesia, di suatu tempat di Magnesia, maka namanya magnet gitu. Mungkin kalau ketemunya di Serang bisa jadi namanya serat gitu. Oke. Kemudian sifat batu tersebut dapat memberikan gaya pada jenis batu yang sama dan dapat memberikan sifat tersebut pada potongan besi yang tersentuhnya, atau kita sebut dengan magnetisasi. Jadi ternyata batu yang ditemukan itu, batu yang mengandung besi oksida itu bisa menarik suatu potongan-potongan besi. Nah, awal mulanya di sinilah ditemukannya suatu magnet. Ternyata potongan-potongan besi ini dia bisa memberikan suatu gaya. Jadi observasi inilah pertama kali ditemukan oleh orang Yunani kuno itu. Kemudian bagian kecil dari batu tersebut apabila digantungkan ternyata akan selalu mengarah ke utara dan selatan. Dan ini juga digunakan sebagai untuk mendeteksi medan magnet bumi. Jadi ternyata dulu juga digunakan sebagai alat untuk navigasi juga keberadaan magnet itu sendiri gitu. Kemudian, nah kalau kita lihat di sini ada suatu observasi lebih lanjut, yaitu dengan adanya suatu magnet batang. Ternyata kalau kita bandingkan dengan suatu muatan listrik, muatan listrik juga di situ dia berpasangan ya, ada muatan positif, ada muatan negatif. Nah, kalau kita compare, kita bandingkan dengan magnet, kalau magnet batang pun juga di sini dia berpasangan, ada dua kutub, yaitu kutub utara maupun kutub selatan, north dan south ya. Nah, ternyata magnet kalau misalkan di sini sepertinya sama kayak misalkan kayak muatan listrik. Kalau misalkan didekatkan kutub yang berbeda jenis, ternyata dia terdapat suatu gaya magnet. Kalau di sini ya, gaya magnet ketika dia berbeda kutub, ada suatu gaya yang menarik antara dua magnet itu ketika dia berbeda kutub. Dan kalau misalkan dia ternyata didekatkan pada kutub yang sama, maka si batang magnet ini akan memiliki suatu gaya yang sama serupa, tapi gayanya ini tolak menolak. Nah, di sini kalau kita lihat sama ya kayak muatan listrik. Kalau muatan listrik dia sama-sama muatannya positif dan positif, misalkan ternyata dia ada suatu interaksi yang saling tolak menolak, pun ketika dia berbeda jenis muatannya dia akan saling tarik menarik. Jadi ini kalau kita compare hampir sama. Nah, kan tetapi nanti kita juga akan melihat perbedaannya. Tapi kita lihat juga di sini ada garis medan magnet. Nah, ternyata garis medan magnet pun di sini dia punya suatu titik awal dan titik akhir seperti kayak kita temukan di garis gaya medan listrik itu sendiri ya. Nah, kalau garis medan magnet ini dia berawal dari kutub north, yaitu kutub utara, dan menuju ke kutub selatan. Jadi kalau kita lihat di sini ada garis medan magnet
yang kalau kita lihat di sini membentuk suatu garis-garis medan magnet yang sekali lagi dia berawal dari kutub utara ke kutub selatan. Oke. Nah, kalau misalkan di sini kita lihat, kita taruh di sini ada medan magnet batang. Nah, kemudian di sini kita letakkan kompas di sekitar medan magnet atau medan sumber magnet batang ini. Dan ternyata kalau kita letakkan kompas-kompas yang menunjukkan arah seperti ini, ternyata kompas-kompas ini dia menunjukkan arah seperti menunjukkan garis-garis kayak magnet seperti yang di atas ini. Nah, ini adalah arah kompas yang didekatkan di sekitar medan magnet batang. Nah, ternyata ketika kompas didekatkan, ternyata dia memiliki arah seperti ini, seperti sama dengan garis garis medan magnet seperti ini. Nah, kita lihat sekali lagi, ternyata garis-garisnya kalau kita lakukan suatu observasi dengan menggunakan kompas-kompas di sekitar medan magnet, ternyata menunjukkan bahwa arah medan magnet meninggalkan north yaitu utara dan berakhir di south, jadi menuju ke selatan. Nah, ini yang terjadi ya kalau misalkan kita meletakkan kompas di sekitar sumber magnet batang ini. Nah, sekarang kita muncul suatu pertanyaan. Kalau kita dulu membahas soal dipol listrik ya, dipol ya, bukan alat buat kevel, apalagi yang sekarang sedang ngehit ya. Dipol bukan merek suatu buat nyuci lantai ya. Nah, di sini ada dipol listrik. Oh ya, ingat lagi dipol listrik. Dipol berarti dua ya. Jadi kita recall kembali kalau dipol listrik sendiri adalah dua muatan yang sama besarnya tapi berbeda muatan gitu. Disebut dengan dipol listrik. Nah, sekarang kalau misalkan monopol listrik ada nggak gitu? Kalau monopol listrik, kalau kita ambil sendiri, jelas ada. Kan kalau monopol listrik artinya mono satu. Jadi kalau misalkan monopol listrik ada nggak? Kira-kira ya jelas lah bisa ada gitu. Sekarang pertanyaannya, kalau dipol magnet ada nggak? Dipol magnet berarti ada dua kutub ya kan? Dua kutub yang sama besarnya, hanya dua kutub yang berbeda tapi sama besarnya gitu. Pengertiannya sama kayaknya ya dengan dipol listrik itu. Dipol listrik, dipol magnet, ada dua kutub yang sama besarnya, gayanya tapi berbeda ininya, kutubnya, kutub utara, kutub selatan. Itu kalau dipol magnet, kalau kita bandingkan dengan dipol listrik. Nah, sekarang kalau misalkan kita compare dengan monopol magnet, kira-kira ada nggak ya monopol magnet? Kalau misalkan tadi dipol listrik, monopol listrik, ada monopol listrik. Nah, sekarang kalau dipol magnet, monopol magnet, ada nggak kira-kira? Kalau misalkan suatu monopol magnet, bisa nggak sih kutub itu dia berdiri sendiri kira-kira? Kayaknya misalkan kita belum pernah ya mendengar ada kutub utara sendiri atau kutub selatan sendiri gitu di dalam suatu sumber magnet batang misalkan kayak gitu. Jadi kalau monopol magnet ada nggak kira-kira? Nah, jadi kalau misalkan magnet batang adalah dipol ya, ada dua yaitu kutub utara dan selatan dan menghasilkan medan dipol. Nah, kalau misalkan magnet, jelas dia tidak ada monopol magnet, tidak ditemukan sendirian. Jadi sebagaimanapun kita potong-potong sampai kecil pun, kita tidak akan menemukan yang namanya suatu monopol magnet. Jadi kita menginginkan bahwa magnet batang itu sekecil apapun, saya pengen dia akan berdiri sendiri membentuk monopol magnet, jadi kutub utara sendiri, selatan sendiri. Ternyata tidak bisa. Jadi kalau kita potong-potong
ternyata tetap dia akan selalu menghasilkan dua kutub. Jadi kalau misalnya kita compare dipol magnet dan dipol listrik, oh ya masih bisa. Tapi kalau monopol magnet, monopol listrik, oh monopol magnet ternyata tidak ada gitu. Monopol listrik mungkin ada gitu. Nah, jelas. Jadi kalau monopol magnet tidak bisa ya. Kalau misalkan kita lihat di sini ada compare dua monopol listrik, ternyata dia masih bisa kalau kita pisahkan. Tapi kalau misalkan magnet, kalau kita pisahkan, ternyata dia tetap akan menghasilkan dua dipol. Jadi kita bisa lihat ya perbedaannya antara dipol listrik dan dipol magnet ketika kita ingin memisahkan dua muatan ini, dua muatan dan ini dua kutub ini. Ternyata tidak ada monopol magnet. Nah, recall lagi. Jadi arah medan magnet dapat ditentukan dengan menggunakan sebuah kompas-kompas kecil. Tadi seperti yang kita lihat, kita letakkan sumber magnet batang ini. Kalau kita lihat di sini, oh iya, kalau misalkan kita letakkan di sekitar magnet batang ini, ternyata arah kompas menunjukkan arah seperti ini. Ya. Jadi arahnya dari keluar dari kutub utara menuju ke kutub selatan kalau misalkan kita letakkan arah-arah kompas. Jadi kompas ini menunjukkan garis medan magnet tersebut. Jadi kita tahu, oh iya, kita bisa simpulkan kalau misalkan garis medan magnet akan terbentuk pada medan magnet batang dari arah kutub utara menuju ke kutub selatan. Nah, kalau kita kemarin lihat garis medan dipol listrik seperti ini ya. Ini kalau terjadi dipol listrik. Nah, kalau misalkan dipol magnet, ini yang terjadi. Nah, seperti inilah kalau misalkan garis medan magnetnya seperti ini. Nah, kalau kita compare, ya agak mirip sama ya antara dipol listrik dengan dipol magnet ini, garis-garisnya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, kalau sumber medan listrik itu asalnya dari muatan listrik, nah kalau sumber medan magnet asalnya dari mana? Muatan magnet. Oh, bukan, ternyata sumber medan magnet itu bukan dari muatan magnet, karena nggak ada muatan magnet ya. Jadi sumber medan magnet itu sendiri adalah hubungannya lagi dengan listrik. Nah, sumber medan magnet itu adalah dari muatan listrik yang bergerak. Kalau sumber medan listrik muatan listrik, nah kalau sumber medan magnet muatan listrik yang bergerak, maka dia akan menghasilkan medan magnet. Jadi ini perbedaannya dua sumber medan listrik dan sumber medan magnet. Jadi kalau misalkan sumber medan magnet, contohnya muatan listrik yang bergerak yaitu arus dalam kawat yang melingkar, contohnya solenoid. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan kita menganalogikan medan magnet dengan medan listrik, nah kalau kita mengingat lagi di dalam medan listrik itu distribusi muatan, ingat distribusi, oh ya berarti itu kaitannya dengan suatu muatan yang berada dalam panjang, luasan, volume, masih ingat kan ya? Nah, medan listrik kalau misalkan dia berada di dalam suatu panjang, luasan atau volume, nah dia akan memiliki suatu distribusi muatan. Nah, distribusi muatan akan menghasilkan medan listrik di daerah sekitarnya kalau medan listrik. Nah, sementara kalau medan magnet, muatan yang bergerak atau arus, kita sebut dengan arus, dia akan menghasilkan medan magnet di daerah sekitarnya. Jadi kita bisa bandingkan ya, kalau misalkan sekali lagi, oh ya distribusi muatan menghasilkan medan listrik di sekitarnya, sementara kalau medan magnet muatannya bergerak atau arus menghasilkan medan magnet di daerah sekitarnya. Kemudian
medan memberikan suatu gaya. Jadi medan listrik itu akan memberikan suatu gaya sama dengan F sama dengan Q kali E, muatan kali medan listrik pada suatu muatan Q berjarak R. Nah, kalau pada medan magnet sendiri, medan magnet itu memberikan gaya F pada sebuah muatan Q yang bergerak. Jadi dia akan memberikan suatu gaya pada sebuah muatan Q yang bergerak. Jadi kita bisa lihat ya di sini perbedaannya antara medan listrik dengan medan magnet. Kemudian jarum pada sebuah kompas selalu menunjuk pada arah utara selatan. Kenapa? Nah, bagian utara bumi ini dia berkaitan dengan kutub selatan magnet dan bagian selatan bumi ini berkaitan dengan kutub utara magnet. Jadi kalau konfigurasi magnet bumi ini mirip dengan sebuah batang magnet besar yang diletakkan di pusat. Nah, medan magnet bumi digambarkan dengan garis-garis lengkung yang seperti kita lihat di gambar yang berasal dari kutub selatan bumi menuju kutub utara bumi. Nah, magnet bumi ini dia tidak dapat menunjuk arah utara, tidak tepat maksudnya. Magnet bumi tidak tepat menunjuk arah utara selatan geografis. Kemudian penyimpangan magnet bumi ini menghasilkan garis-garis gaya magnet bumi yang menyimpang terhadap arah utara selatan geografis seperti kita lihat pada gambar seperti ini. Nah, kemudian kita berikutnya akan menjelaskan tentang muatan yang bergerak merasakan gaya magnet. Nah,